Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'dama ihtaraqu wa saru fahma, dan mengimani akan adanya kaum yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar di dalam neraka dan setelah mereka menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, lalu mereka diperintahkan menuju sungai di pintu surga. Kama jaa fil athar, sebagaimana terdapat pada athar. Kaifa syaa Allah wa kama syaa, sebagaimana Allah kehendaki dan seperti apa yang Allah inginkan. Innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bih, sesungguhnya tidak lain yang dilakukan adalah mengimaninya dan membenarkannya. Penjelasan. Maka syafaat tetap adanya milik Nabi alaihi salatu wassalam, dan syafaat milik Nabi alaihi salatu wassalam di Arasat pada hari kiamat, ketika kengerian menjadi pada manusia. Mereka pergi kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa. Mereka semua berudzur dengan udzur dari udzur yang dimaklumi di dalam hadis. Kemudian perkara tersebut sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berucap, ana laha, akulah yang memilikinya. Nabi pergi lalu bersungkur dalam keadaan bersujud di bawah arsy dalam waktu yang lama, dan beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak beliau ketahui sekarang, yaitu di dunia. Sesungguhnya tidak lain, pujian-pujian itu Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Kemudian dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma' lak, katakan, perkataanmu didengar untukmu, wasal tu'ta, mintalah kamu diberi, washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, kamu dijadikan memberi syafaat. Hadis diriwayatkan Bukhari.
Nabi alaihi salatu wassalam memiliki syafaat-syafaat yang lain terkait pengangkatan derajat-derajat kaum yang berhak mendapatkan derajat-derajat di surga. Nabi memberikan syafaat untuk mereka sehingga Allah mengangkat derajat-derajat mereka. Syafaat Nabi terkait kaum yang berhak masuk neraka, lalu Nabi memberikan syafaat untuk mereka sehingga mereka tidak masuk neraka. Nabi memberikan syafaat kepada kaum yang masuk neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan dan karena dosa-dosa besar yang mereka kerjakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Nabi, para malaikat, orang-orang soleh memberikan syafaat kepada mereka. Ini adalah syafaat. Dan syafaat-syafaat yang lain, para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang soleh dan para malaikat berserikat dengannya, padanya. Hadis-hadis tentang syafaat adalah hadis-hadis yang mutawatir dan banyak sekali. Di antaranya yang diriwayatkan di Sahihain dan di Sahih Muslim sendiri terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Dan di antaranya hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu yang terkenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Lalu beliau berucap, ummati ummati, umatku umatku. Maka diucapkan kepadaku, intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fa akhrijhu minha. Pergilah, maka barang siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat biji yang paling kecil dari keimanan, maka keluarkan dia dari neraka. Fa'antaliqu fa'af'al, lalu aku berangkat, kemudian aku kerjakan. Thumma a'udu ila rabbi fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, kemudian aku kembali kepada Rabbku, lalu aku memujinya dengan pujian-pujian itu. Thumma akhirru lahu sajida, kemudian aku bersungkur untuk bersujud kepadanya. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma' lak, ucapkan, ucapanmu didengarkan untukmu. Wasal tu'tah, mintalah maka kamu diberi. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, kamu dijadikan memberikan syafaat. Fa'aqulu, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Rabb, ummati ummati, umatku umatku. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, intaliq faman kana fi qalbihi adna min mithqali habbatin min khardalin min imanin fa akhrijhu minan nari fa antaliqu fa af'al. Berangkatlah, maka siapa yang di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kecil dari seberat biji yang paling kecil dari keimanan, maka keluarkan dia dari neraka. Fa'antaliqu fa'af'al, lalu aku berangkat, kemudian aku kerjakan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah dari neraka disebabkan keimanan yang bersama dengan mereka. Meskipun keimanan itu
lebih kecil daripada seberat dzarrah, sebagaimana itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Syafaat ini diingkari oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Rafidah, dan selain mereka dari ahlud dalal, dari ahli kesesatan. Padahal syafaat tetap adanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali untuk siapa saja yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. Di sini orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Rafidah dan selain mereka dari ahli kesesatan bergelantungan dengan keumuman-keumuman yang mencakup orang-orang kafir dan tidak mencakup orang-orang yang beriman. Yaitu sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 258, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ayat-ayat yang sangat banyak terkait peniadaan syafaat dari orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Muddathir ayat 48, Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Ahli hawa nafsu bergelantungan dengan keumuman-keumuman ini, dan mereka meninggalkan nas-nas yang mutawatir dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta mereka meninggalkan sebagian nas-nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa syafaat terjadi untuk orang-orang mukmin yang Allah ridai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 28, Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali untuk orang yang diridai oleh Allah. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka karena takut kepada Allah disertai mengagungkannya berada dalam ketakutan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Saba ayat 23, Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali untuk siapa saja yang Allah izinkan untuknya. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla diberi syafaat. Dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima syafaat untuk orang-orang kafir. Sampai sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepada bapaknya, lalu syafaatnya tidak diterima. Ibrahim, bapaknya para nabi, bersamaan dengan kedudukan yang sangat agung yang dia miliki di sisi Allah, bersamaan dengan dia adalah kekasih Allah, dia memberikan syafaat untuk bapaknya, lalu syafaatnya tidak diterima. Nabi
alaihi salatu wassalam memiliki syafaat yang khusus yang hanya untuk Abu Talib. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepadanya ketika dia di dalam kedalaman neraka, lalu dia keluar menuju sesuatu yang dangkal dari neraka. Diriwayatkan Muslim. Syafaat, orang-orang yang memberi syafaat tidak diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Muddathir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan untuk siapa yang Dia kehendaki dan yang Dia ridai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 255. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini adalah pertanyaan tetapi ketetapan. Artinya yang memberi syafaat di sisi Allah hanyalah yang diizinkan oleh Allah, dan yang diberi syafaat di sisi Allah hanyalah yang diizinkan oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka syafaat yang diizinkan ini untuk orang-orang yang beriman tetap adanya berdasarkan Al-Quran dan tetap adanya berdasarkan sunnah yang mutawatir. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya memberikan syafaat terkait pengangkatan derajat orang-orang yang beriman, terkait tidak masuknya mereka ke dalam neraka, dan terkait keluarnya mereka dari neraka. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya dan sebagaimana terdapat pada hadis-hadis, maka syafaat ini diimani oleh ahlu sunnah. Mengimani syafaat ini prinsip di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah. Terkait hal itu mereka menentang ahlul ahwa dari orang-orang khawarij, orang-orang rafidah, dan ahlul batil. Seorang hamba wajib mengimani itu dan wajib membenarkannya. Keluarnya Dajjal. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu annal masih ad-dajjal kharij. Dan mengimani bahwa al-masih ad-dajjal keluar. Maktubun baina ainaihi kafir. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Wal ahaditsil lati ja'at fih. Dan mengimani hadis-hadis yang datang terkait al-masihud dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kain. Dan mengimani bahwa itu terjadi. Penjelasan terkait keluarnya Dajjal ini terdapat hadis-hadis yang sahih lagi banyak yang sampai pada derajat mutawatir.
Dan terkait turunnya Al-Masih Ad-Dajjal terdapat hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya yang kalian ucapkan di salat kalian di setiap hari, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masihud Dajjal. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sebagian manusia mengingkari keluarnya Dajjal. Sangat disayangkan. Mereka berkata, kita mentafsirkan Dajjal dengan penafsiran-penafsiran, termasuk penafsiran mereka yang sangat aneh, bahwa manusia di zaman ini mengatakan sesungguhnya Dajjal bukanlah manusia dan Isa bukanlah manusia. Sesungguhnya tidak lain ia adalah tergerus oleh arus roh dan tergerus oleh arus materi. Maka mengikuti arus materi dimutlakkan pada Dajjal, dan mengikuti arus rohani disandangkan pada Isa. Padahal hadis-hadis terkait keluarnya Dajjal dan terkait turunnya Isa alaihi salatu wassalam adalah hadis-hadis yang mutawatir sebagaimana akan datang. Hadis-hadis yang sangat banyak diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, Anas, Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ini hadis-hadis terdapat pada Sahih Muslim terkait keluarnya Dajjal, dan bahwasanya semua nabi memperingatkan dari Dajjal ini. Nabi Muhammad SAW memperingatkan darinya, dan beliau bersabda, inni ungzirkumuhu, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dari Al-Masihud Dajjal. Wa sa'aqulu lakum syai'an ma qalahu ahadun qabli, dan aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang tidak diucapkan oleh seorang pun sebelumku. Innahu a'warul 'ainil yumna, sesungguhnya Dajjal matanya yang sebelah kanan tidak ada, bermata satu, dan mata yang ada adalah mata kiri, sementara mata kanan tidak ada. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dajjal keluar dan bersamanya surga dan bersamanya neraka. Sungai dari neraka dan sungai dari surga yang nampak pada manusia. Dan sebenarnya sesungguhnya sungai surga yang dibawa oleh Dajjal adalah neraka, dan sungai neraka yang dibawa oleh Dajjal adalah surga. Maka Rasul SAW memerintahkan, apabila orang mukmin melihat sungai yang dilihat oleh manusia bahwasanya ia adalah neraka, hendaknya dia meminum darinya. Dia menundukkan kepalanya, memejamkan kedua matanya dan meminum darinya, sebab sesungguhnya ia adalah air yang dingin. Dan surga yang dilihat oleh manusia, ia api neraka, ia adalah surga. Wal'iyadu billah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam berucap, la ana la'a'lamu bima ma'ad dajjal min, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui apa yang bersama dengan Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Maka Rasul lebih mengetahui Dajjal daripada Dajjal, sebab Dajjal tidak mengetahui bahwa sungai
ini dari neraka dan sungai ini dari surga. Wal'iyadu billah. Tetapi Rasul mengabarkan kepada kita dengan hakikat-hakikat ini, dengan kenyataan-kenyataan ini. Ini termasuk mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk perkara yang membenarkan kenabiannya alaihi salatu wassalam. Terkait penyebutan hadis-hadis Dajjal, mereka berucap, Rasul menyebutkan Dajjal, lalu Rasul menganggap remeh Dajjal, dan Rasul menganggap besar perkara Dajjal. Lalu manusia berbincang-bincang tentang Dajjal ini dan mereka asik dengannya. Kemudian mereka berucap kepada Rasul alaihi salatu wassalam, annaka takallamta ala Dajjal wa khaffadta fih wa rafa'ta wa kada wa kada. Sesungguhnya engkau berbicara tentang Dajjal dan engkau menganggapnya remeh dan engkau menganggapnya besar dan demikian dan demikian. Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, ghairud Dajjali akhwafani alaikum. Bukanlah Dajjal yang aku khawatirkan pada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sebab Dajjal tertulis pada dahinya tulisan kafir yang dibaca oleh orang yang beriman. Yang dibaca oleh orang yang beriman yang bisa menulis dan yang tidak bisa menulis. Tanda yang sangat jelas bahwasannya dia kafir, berbeda dengan orang yang membuat talbis yang kelihatannya islami dengan nama Islam dan dia membawa syiar Islam. Ini lebih berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghairud Dajjali akhwafani alaikum. Bukanlah Dajjal yang membuatku khawatir kepada kalian. Orang-orang yang membuat talbis dan orang-orang yang banyak berdusta, mereka banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.